Apakah Pak Mahfud ini sendirian? Saya rasa enggak. Yang kira-kira sama pikirannya dengan dia, bagaimana menghancur leburkan yang namanya Jokowi, kan gitu? Iya. Kan dong, dari orang yang sudah diangkat, dipercaya, menjilat-jilat Pak Jokowi, tiba-tiba sekarang memusuhi. Ada apa ini orang seperti Munafik. ini? Nah, ini tidak. Kalau sekarang ini serampangan aja pokoknya, asal plak aja gitu. Ini asal ngomong. Asal ngomong. Yang penting berani tampil. Apalagi dia kan, dikenal. Apalagi kan dia pikir Jokowi udah nggak punya kekuatan. Saya kalau dia mendapatkan serangan, dia nggak langsung wah dia. Nah, dia kan modelnya bukan kayak begitu. Betul. Mungkin kalau Pak Prabowo langsung bisa reaksi kan. Iya. Partai ini memang partai yang didukung oleh Pak Jokowi gitu. Ya, jangan partai lah, satu lembaga atau satu apa. Jangan harus partai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar teka kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Nah, kali ini kami akan membagikan sebuah tayangan video seorang tokoh relawan, Ketua Pernusa dengan Zulfan Lindan. Beliau dalam diskusinya sempat menyinggung Mahfud MD. Apakah Mahfud MD menyerang Jokowi karena urusan pribadi atau ada kepentingan lain? Mari kita simak bersama diskusinya. Let's go. Pertanyaan saya, ada nggak partai-partai kita yang sekarang ini yang kesana ikut? Cantolannya keluar. Kalau secara institusional nggak ada ya. Oke. Tetapi secara person bisa saja. Nah, kalau institusi kan nggak mungkin, karena banyak orang. Nah, tapi kan itu nanti kecenderungannya dilihat pada polisi masing-masing partai. Kemana kecenderungan mereka ini? Nah, jadi waktu dalam membuat undang-undang dan segala macam. Ya, membuat undang-undang, kemudian ya kan, dalam sikap politiknya menghadapi situasi misalnya, ya kan? Ini jadi gitu. Nah, tadi kan kembali misalnya, apakah Pak Mahfud ini sendirian? Saya rasa enggak. Ya kan belum tentu juga. Ya. Apakah Pak Mahfud ini sendirian? Gitu loh. Apakah dia ada pasti kelompok pasti ada. Ya kan? Yang kira-kira sama pikirannya dengan dia, bagaimana menghancur leburkan yang namanya Jokowi, kan gitu. Iya. Ya kan? Yang tadinya dia puji-puji sebelum dia menjadi capres, setelah dia menjadi capres kalah, mulai Pak Jokowi dipojokkan. Ya kan? Nah, menurut saya tidak apa-apa orang memojokkan Jokowi, tapi jangan dong dari orang yang sudah diangkat, dipercaya, menjilat-jilat Pak Jokowi, tiba-tiba sekarang memusuhi. Ada apa ini orang seperti Munafik. ini? Nah, ini tidak fair, gitu kan? Bukan berarti orang tidak boleh mengkritik atau menghujat Pak Jokowi, silakan. Tapi siapa? Kan gitu. Iya. Mungkin kalau saya menghujat Pak Jokowi itu wajar, saya nggak dapat apa-apa kok. Baik dalam materi 1 rupiah pun enggak. Kita punya podcast nggak dibayar kok. Nah, dalam jabatan juga enggak. Iya. Ya kan? Tetapi kan kita tidak melihat kita dapat karena rasa kebangsaan aja. Ya, artinya kan, bagaimana kita membuat pemerintahan itu stabil. Ya, apalagi proses transisi dari Presiden Pak Jokowi kepada Prabowo. Ini kan kita harus menjaga supaya ini bisa berjalan normal, mulus. Ya kan? Nah, nanti silakanlah kalau Prabowo sudah dilantik, silakan dikritik lagi, nggak apa-apa, tapi proporsional. Ya proporsional. Jangan sekarang ini serampangan aja pokoknya, asal plak aja gitu. Ini asal ngomong. Asal ngomong. Yang penting berani tampil. Apalagi dia dikenal. Apalagi kan dia pikir Jokowi udah nggak punya kekuatan, ya kan? Berani kan karena Jokowi dianggap kekuatannya itu udah menurun sekali menjelang akhir masa jabatan. Jadi dianggap Pak Jokowi nggak bisa berbuat apa-apa lah kalau kita kritik, ya kan? Nah, mereka juga paham secara psikologis Jokowi itu orangnya tidak reaktif. Maksud saya kalau dia mendapatkan serangan, dia nggak langsung wah dia. Dia kan modelnya bukan kayak begitu. Betul. Mungkin kalau Pak Prabowo langsung bisa reaksi kan. Ini kan tipenya berbeda-beda gitu lah. Ya. Jadi gitu. Bagaimana Kang Jeng? Saya rasa nggak apa-apa ngomong apalah. Ya, saya berharap ya ke teman-teman ya
sudahlah, kita kan harus bersatu ya membangun bangsa ini ya. Jadi hujat menghujat itu nggak ada artinya, memfitnah dan segala macam. Ya, udah tahu kan Pak Jokowi kan tipenya bukan orang yang ngelawan ya, tidak ya. Tapi kita juga tidak enak. Yang ngelawan itu nanti itu udah adalah rakyat, masyarakat, masyarakat yang masih senang, yang suka dengan Pak Jokowi. Ya, mari kita bersatu, kita songsong Presiden Prabowo ini, kita dukung rame-rame untuk menuju ke Indonesia Emas. Saya tuh ya Kang Jeng, kalau saya punya uang, saya bikin satu partai yang serius, ya, yang tentu saja sebagai walaupun tidak menjadi ketua umum atau apapun, Jokowi tidak memegang jabatan di dalam partai ini, kan gitu. Tetapi orang tahu bahwa ini partai partai ini memang partai yang didukung oleh Pak Jokowi gitu. Ya, jangan partai lah, satu lembaga atau satu apa. Jangan harus partai, harus partai. Gak bisa, lembaga tuh apa, mau ngapain? Gak bisa ngambil keputusan. Iya kan? Kayak tadi Kang Jeng bilang, kita punya relawan gini-gini, tapi kita kan gak bisa, di DPR juga kita gak bisa ngambil keputusan. Jadi menurut saya harus partai. Nah, partai ini memang dibangun dengan sebuah semangat membangun Indonesia yang bersih, ya, dari korupsi, dari kriminalisasi, dari apa segala macam lah yang merugikan kan, nah, itu dibangun. Persoalannya membuat partai ini kan tidak mudah untuk bisa masuk parlemen. Betul. Kalau punya uang misalnya 100 miliar, 200 miliar bikin partai bisa saja. Hanya sekedar bikin. Ini kan namanya ece-ece. Kalau 200 miliar harus ada 10 T. Nah, nggak usah. Kalau saya ada orang bilang, saya ada uang 2,5 T, saya bisa bikin partai sampai masuk ke parlemen. Bikin perjanjian ya. Iya. Dan uang itu kan, ini kesalahan orang-orang tuh kadang-kadang uangnya dikasih kepada inisiator. Nggak boleh. Uang itu harus dipegang oleh prinsipal ini. Dibutuhkan baru dikeluarkan, dibutuhkan baru dikeluarkan. Kalau dikasih pegang sama dia, kawin lagi, beli mobil lagi, beli rumah lagi, jadi kacau kan? Nggak boleh itu. Itu Kang Jeng. Luar biasa ya. Ya, begitulah sobat-sobat obrolan Ketua Relawan Pernusa dengan Zulfan Lindan. Bagaimana menurut kalian? Berikan komentar ya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.